Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Nursi Johri dari kelas 12C. Di sini saya akan membahas limit dalam matematika lanjut. Di video yang akan saya jelaskan ini itu ada tentang konsep, rumus penting dan contoh soal yang dibuat langsung oleh saya Muhammad Nursi Johri. Nah, tadi kan kita ngebahas eh, ibarat kata tuh garis besar dan sisi terangnya. Tapi limit itu juga punya sisi gelap atau sisi yang kayak nggak nguntungin gitu. Limit itu cuma punya dua sisi. Limit sisi kiri dan sisi kanan. Pengertian limit kiri, nilai yang didekati saat X mendekati suatu titik dari sisi kiri. Nilai yang lebih kecil dinotasikan sebagai X menuju C pangkat min fx. Lalu untuk limit kanan itu adalah nilai yang mendekati fungsi saat X mendekati suatu titik dari sisi kanan. Nilai yang lebih besar dinotasikan sebagai X menuju C pangkat plus fx. Nah, ini sebenarnya paling penting dalam pengertian limit. Orang tuh biasanya nggak detail, nggak menyeluruh penglihatannya, sehingga kebanyakan mereka nggak terlalu memperhatikan pangkat tersebut adalah min atau plus. Nah, mereka tuh sadar ketika mereka udah ngerjain sampai habis, mereka baru sadar, kok nggak ada hasilnya? Oh iya, di sininya pangkatnya min, aku kira plus. Kebanyakan gitu. Soalnya saya pribadi juga ngerasain gitu. Hehe, makanya saya ngomong. Terus apalagi limitnya itu min. Saya jarang banget ngelihat, maksudnya saya sering banget kekecoh yang harusnya limitnya itu pangkat min, saya abaikan ya karena saya buru-buru. Biasanya itu limitnya itu saya anggap sebagai plus. Jadi ketika saya ngerjain soal terus saya nggak nemu jawabannya, saya bingung sendiri. Dan saya ketika ngeliat soalnya lagi, baca ulang soalnya lagi, saya rupanya salah lagi. Hehehe, gitulah. Terus kapan limit itu tidak ada? Limit suatu fungsi di suatu titik hanya ada jika limit dan kiri kanannya bernilai sama. Nah, kalau nggak sama itu berarti nggak ada. Kalau nggak ada itu biasa disebut dengan fungsi yang melompat, atau bahasa kerennya, bahasa gaulnya itu discontinue. Terus jika limit X menuju C pangkat min fx itu sama dengan tidak, ya itu kurang lebih kayak tadi saya sebutkan tadi. Pokoknya itu tuh bahasa matematikanya tuh yang paling bawah. Nah, pengantar dahulu ya. Memahami konsep limit. Limit itu adalah salah satu konsep fundamental dalam kalkulus yang menggambarkan perilaku suatu fungsi saat variabelnya mendekati suatu nilai tertentu. Secara intuitif, kita dapat membayangkan limit sebagai nilai yang dihampiri oleh suatu fungsi. Gampangnya gini, coba kamu bayangin nih, kamu lagi ngendarain mobil menuju suatu kota. Anda tahu betul Anda tidak akan pernah sampai ke titik tujuan atau pusat kota tersebut. Tapi Anda terus mendekatinya. Tapi Anda terus mendekati tujuannya, semakin dekat, semakin dekat. Itulah inti dari limit dalam kalkulus. Contohnya lagi, simpelnya nih, kenapa tadi kita cuma bisa semakin dekat. Contoh nih, saya kan nulis Ki. Saya mau terbang ke Jepang. Gak mungkin kan kalau saya tuh cuma ngendarain mobil sampai Jepang. Itu kan perlu waktu yang berhari-hari. Bisa, cuma kayak kan masih bisa pakai opsi lain. Nah, itu sama kayak limit yang akan kita bahas. Kan kalau ke Jepang kita harus menggunakan paling enggak kita perlu dua kendaraan, yaitu kendaraan mobil atau motor yang bisa mengantarkan kita ke bandara. Habis itu dari bandara kita baru terbang menggunakan pesawat. Nah, itu inti dari limit, contoh dari limit. Terus mengapa limit itu begitu penting?
limit itu membentuk dasar bagi banyak konsep matematika tingkat lanjut, matematika, bahkan fisika juga. Contohnya itu kayak turunan dan integral. Nah, kalau nggak ada limit, turunan dan integral itu nggak akan ada juga. Karena limit adalah fundamentalnya atau dasarnya dalam suatu kalkulus. Ini kalau di kalkulus mungkin di bahasa kalkulus 1. Terus juga memahami limit itu sangat krusial untuk mempelajari perubahan, kecepatan, dan luas di area bawah kurva. Atau gampangnya lagi nih, limit itu adalah jantung dari seluruh kalkulus. Ini bukan sekedar hanya angka ya, tapi sebuah konsep filosofi yang menjelaskan perilaku suatu fungsi saat variabel mendekati nilai tertentu. Limit, pengertian limit paling simpelnya itu nilai yang dihampiri oleh suatu fungsi. Terus kenapa sih Bang penting? Karena limit itu melahirkan konsep besar lainnya, yaitu turunan. Kamu tahu turunan? Turunan itu untuk menghitung kecepatan dan perubahan. Dan satunya lagi, jangan lupa integral. Integral itu untuk menghitung luas area. Nah, kalau tanpa limit itu, mereka itu nggak bakal ada. Karena limit adalah dasar dari kalkulus. Gitu mungkin untuk pengantarnya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Kita bahas ya. Limit suatu fungsi f(x) saat x mendekati c adalah L. Atau dalam matematika ditulis sebagai limit x mendekati c f buka kurung x sama dengan L. Nah, untuk bawaan ini ya terlalu penting. Nah, ini contoh notasi limit. Notasi standar untuk limit adalah limit x menuju c itu fx sama dengan L. Nah, ini berarti limit dari fx ketika x mendekati c adalah L. Contoh sederhana yang paling gampang dalam hitungan limit. Contohnya itu jika fx sama jika fx sama dengan x ditambah 2, nah maka jika limitnya itu x menuju 3 buka kurung x tambah 2 sama dengan nilainya saat x mendekati 3, nilai fx mendekati apa itu, saya nggak tahu, saya lupa. Nah, intinya itu kalau misalkan ada tulisan limit x menuju angka tertentu nih, contoh kita ambil angka 3 nih kayak yang ada di gambar ini, terus sama dengan x ditambah 2, itu berarti tinggal kita ganti aja x-nya sama menuju ke angka itu. Contohnya kayak misal 3 kan, berarti nanti 3 ditambah 2. Hasil dari limit x menuju 3 sama dengan x tambah 2 itu sama dengan 5. Gitu. Oke. Ini slide terakhir dan ini bakal jadi penutup kita. Ini ada intisari. Poin pentingnya itu adalah limit adalah nilai yang mendekati suatu fungsi. Pertama, perhatikan limit satu sisi dan bentuk tak tentunya. Aturan L'Hopital adalah alat yang punah. Maksudnya ini kalau kamu ngerjain dari awal ada tulisannya nih bentuk tak tentu, misal 0/0 atau infinity pangkat infinity per infinity atau limit per limit, itu kamu bisa ngerjain pakai L'Hopital karena L'Hopital adalah alat yang paling ampuh untuk mengerjakan soal-soal jenis yang kayak tadi saya bilang. Kalau kamu udah paham L'Hopital, kamu ngerjain soal yang bentuknya tak tentu atau mungkin limit yang hasilnya 0/0 itu gampang banget asli deh. Nah, ini rumus utamanya ada 3. Yang kedua sih nggak terlalu saya bahas ya, soalnya saya kelamaan kalau pas itu. Limit x menuju c fx sama dengan L, kayak yang pertama tadi saya bilang, kayak di slide pertama yang tadi saya bilang. Limit x sama dengan 0 limit x menuju 0 sin x per x sama dengan 1.
Ya, saya nggak usah bahas deh, lain kali aja. Terus aturan L'Hopital, limit F kutip per G kutip, yang dimana itu adalah udah hasil dari bukan hasil, maksudnya proses dari pengerjaan L'Hopital. Ini pasti awalnya ini adalah F normal per G normal, maksudnya normal tuh nggak ada apa-apa ya, nggak ada kutip, nggak ada itu. Nah ini soal latihannya, kelihatannya mudah kan, kelihatan mudah, tapi pengerjaannya kalau kita nggak paham apa-apa tentang limit itu susah. Contoh soal latihan nih, limit kita geser dulu deh. Nah itu kan limit x menuju 1, soalnya itu adalah x pangkat 3 dikurang 1 per x min 1. Kan kalau kita pakai aljabar, kalau kita asal masukin pakai aljabar normal, itu berarti kan 1 pangkat 3 min 1, hasilnya kan 1 pangkat 3 kan sama dengan 1, karena pangkat berapapun kalau yang nilai utama atau nilai variabelnya adalah 1, hasil tetap 1 kan, berarti 1 min 1 sama 0. Terus x kan kita udah x menuju 1, itu berarti x nya kita ganti 1, berarti 1 min 1 sama dengan 0, berarti ini hasilnya kan 0 per 0. Jadi nggak di jawabannya tuh, tapi nggak gitu, kita bisa ngerjain pakai rumus aturan L'Hopital ini aturan paling ampuh. Jadi gini cara ngerjainnya, saya nggak ada coret-coretan, tapi saya pakai lisan aja. Kita masukin nih limit x menuju 1, kita taruh di sini nih, di x pangkat 3 min 1, kita taruh di sini 1 pangkat 3 dikurang 1 per 1 dikurang 1 dikurang. Tadi mungkin penjelasan saya terlalu ribet, saya jelasin dengan singkat ini. X pangkat 3 dikurang 1, terus X per X min 1. Nah, kalau kita ngikut dari aturan L'Hopital yang di contoh soal yang dikasih tahu, F turunan per G turunan, yang dimana X-nya itu kalau kita taruh 1 pangkat 3 dikurang 1, terus 1 dikurang 1, F turunnya ini sama dengan di sini kalau kita tulis di sini kita tulis 3x kuadrat 3x2 min 1 dibagi 1. Kenapa 1? Karena udah turunan dari 1 gitu. Jadi kan 3 x nya kan sama dengan 1, berarti walaupun pangkat 2 juga 3, berarti 3 kurang 2, habis itu dibagi 1, berarti 3 kurang 2 kan sama dengan 3 kurang 1 kan sama dengan 2, itu dibagi 1. Nah itu jawabannya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.